Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ailinda Nurwahida dari Prodi Piawud semester 3A akan mempresentasikan tentang administrasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Pada zaman sekarang ini, banyak terdengar persepsi dari beberapa kalangan yang menilai tentang pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Banyak faktor yang menyebabkannya, diantaranya dari sudut mutu pendidikan yang perlu ditunjang dan juga tidak lepas dari sosok tenaga pendidik yang kurang tinggi tingkat keprofesionalannya. Di sini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian administrasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang kedua, tujuan dan manfaat administrasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Lalu yang ketiga, ruang lingkup administrasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Materi yang pertama yaitu pengertian administrasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Lalu administrasi peserta pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, atau spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya yaitu proses administrasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu proses administrasi peserta didik, terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, proses administrasi pada awal tahun pelajaran, yang kedua administrasi selama tahun pelajaran, dan yang ketiga administrasi akhir tahun pelajaran. Untuk proses kegiatan pendidik yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, atau spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu materi yang kedua yaitu tujuan administrasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang pertama, tujuan administrasi peserta didik, membantu semua peserta didik belajar bagaimana menggunakan waktu luang mereka secara lebih bijaksana. Lalu yang kedua, membantu semua peserta didik meningkatkan bakat dan keterampilan yang mereka miliki. Yang ketiga, membantu semua peserta didik mengembangkan bakat, minat, kreasi baru. Yang keempat yaitu membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap nilai kegiatan yang kreatif. Materi yang selanjutnya yaitu ruang lingkup administrasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Terdapat 2 faktor yang menggambarkan situasi pendidikan adalah anak didik dan pendidik. Tanpa kedua faktor tersebut, tidak akan adanya situasi pendidikan. Di sekolah, kedua faktor itu disebut dengan murid atau siswa dan juga guru. Nah, selanjutnya yaitu implementasi. Dari hasil wawancara dan observasi kepada Ibu Yati Nurhayati dari RA Al-Hidayah Bangsal, beliau memang belum terlalu paham akan apa itu administrasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Tetapi beliau tahu akan pentingnya administrasi di suatu pendidikan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Di era ini juga sudah menjalankan administrasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dengan mendapatkan gaji atau imbalan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaannya itu. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu dari pengertian administrasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya.
Yang kedua yaitu administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik personal, material, atau spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu kesimpulan yang kedua yaitu proses administrasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Proses administrasi peserta didik yang terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, administrasi awal tahun pelajaran. Yang kedua, administrasi selama tahun pelajaran. Dan yang ketiga, administrasi akhir tahun pelajaran. Selanjutnya, proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu kesimpulan yang ketiga yaitu ruang lingkup administrasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Terdapat 2 faktor yang menggambarkan situasi pendidikan adalah anak didik dan juga pendidik. Berlangsungnya situasi pendidikan tidak mungkin diselenggarakannya tanpa kedua faktor tersebut. Di sekolah, kedua faktor itu disebut siswa dan juga guru. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.